Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri burung murai batu sudah turun dari over emosinya. Nah, di sini dan di konten saya sebelumnya sudah pernah saya bahas bagaimana cara menurunkan burung murai batu yang over emosi. Nah, di sini yang akan saya bahas ini ciri-ciri apakah benar rawatan kita dan apakah benar dia sudah turun dari over emosinya. Di sini kita bisa melihat yang pertama itu dengan cara perbandingan. Kita melihat saat burung murai batunya over emosi di rumah itu dia bongkar isian. Dia terlalu sering, nembakin cililin, dia tidak ada lawan ya. Nembakin apa, nah yang isiannya yang dia dengar. Nah, di sini ini dia over emosi nih, pada saat dia over emosi. Nah, setelah kita lakukan perawatan menurunkan over emosi, ternyata dia sudah mulai turun nih tingkat kegacoran. Biasanya sehari dia bongkar terus, ternyata pagi-pagi dia bongkar, siang-siang udah mulai menurun, dia bongkar isian. Nah, di sini sudah benar teman-teman semua rawatannya, bahwa ini sudah mulai turun dari over emosinya. Nah, ini khusus untuk burung-burung murai batu yang faktor tinggi, yang cepat emosinya. Jadi kita bisa melihat saat dia di rumah saja udah ketahuan dia over emosi. Nah, yang kedua burung-burung murai batu yang faktornya ini sedang. Nah, faktor sedang ini kan kalau misalkan sebelumnya saat dia over emosi dia tidak terlalu bongkar isian. Nah, kita bisa melihat dari cetrekan, gerak-geriknya teman-teman semua. Dari cetrekannya dia terlalu sering cetrak-cetrek, kalau misalkan ada apa-apa cetrak-cetrek. Nah, seperti itu kita bisa melihat kalau misalkan sudah mulai menurun dari tingkat cetrek-cetrekan ekornya ini, berarti dia sudah mulai turun over emosinya. Nah, kalau misalkan di sini ini cuma berapa persen, kita melihat paling 10 atau 20% teman-teman semua. Nah, burung-burung murai batu yang faktornya sedang ini agak susah kita melihat saat dia di rumah. Kita harus melihatnya saat dia di gantangan. Nah, di sini teman-teman semua saat di gantangan juga kita harus melihat. Kita harus benar-benar perbandingan. Kalau misalkan dia over emosinya, dia selalu nekan, dia tidak mau ini ya bunyi, dia cuma nekan saja, cuma macul-macul saja, ataupun dia terlalu cetrak-cetrek saja. Nah, ini biasanya burung-burung murai batu seri F ya, seperti itu. Ini dia kan over emosi. Nah, kalau misalkan kita setelah kita rawat, kita lakukan kegantangan, ternyata dia sudah mulai ada bunyi, ngeplong terus dan sebagainya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja untuk penurunan over emosinya, karena ini memang udah benar. Kalau misalkan dia mulai ada bunyi saat dia sujud, dia tidak terlalu nekan-nekan terus, itu berarti benar ritmenya. Nah, di sini tergantung dengan waktu saja. Jadi kita teruskan perawatan itu karena waktu ini sesuai dengan burung murai batu masing-masing. Kadang-kadang ada yang berbeda, yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau misalkan kasus lagi burung murai batunya ini terlalu galak, nyerang lawan nih teman-teman semua, nyerang lawan, dia bongkar isian, nyerang lawanan. Setelah kita treatment dia untuk penurunan emosinya, ternyata dia udah mulai enak. Nah, sudah mulai turun nih namparnya. Nah, ini udah mulai benar teman-teman semua, sudah mulai benar rawatan kita. Jadi kita lakukan perawatan itu saja terus menerus. Nanti akan kelihatan teman-teman semua. Kalau misalkan dia ke kondisi yang lebih bagus, namparnya berkurang, berarti sudah mulai turun over emosinya. Nah, ini untuk kasus-kasus misalkan ada burung-burung murai batu yang sujud sambil nekan terus sampai kadang-kadang dia ngarpet. Nah, kalau misalkan kita melihat, ngarpetnya ini udah berapa kali nih saat digantangan dia over emosi. Kalau misalkan berkurang, berarti itu benar teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua untuk melihat burung-burung murai batu yang udah turun over emosinya, ini kita harus melihat perbandingan sebelumnya saat di over emosi seperti apa, saat kita lakukan treatment penurunan over emosi dia seperti apa. Kalau misalkan burung murai batunya ini lebih bagus,
kita lanjutkan saja dengan perawatan yang kita lakukan kemarin karena ini sudah benar rawatannya, cuma membutuhkan waktu saja karena burung ini berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi standar kadang-kadang itu 2 minggu itu baru kelihatan dia berubahnya, tidak ada yang instan. Nah, di sini juga dalam merubahnya yang over emosi itu harus kita benar lakukan teman-teman semua, yang seperti saya bilang sebelumnya, kita harus merubah, intinya sedikit demi sedikit, jangan kita full rubah. Dia over emosi contohnya ya, dia over emosi, kita rubah semua, mandi kita tambah, jemur kita kurangan, jangkrik kita kurangin, embun apa. Nah ini malah nanti akan sulit kita menentukan apa sih yang membuat dia turun birahi. Nah di sini juga kita harus melakukan yang saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, kita lakukan satu, misalkan over emosi, kita coba satu saja dulu, kita tambah pemandian, settingan yang lainnya itu sama, kita harus lihat, oh bener nggak, bukan dari pemandian atau apa. Nah seperti itu. Lebih lengkapnya silahkan simak di konten-konten saya sebelumnya tentang cara penurunan burung murai batu over emosi. Oke teman-teman semua, ini adalah garis besarnya yang saya bahas. Silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai dengan karakter, sesuai dengan kondisi burung murai batu masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa menyarankan Om bahas ini, nanti bisa disarankan, dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.